Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Samsudinor. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang materi keseimbangan. Masih berhubungan dengan keseimbangan. Sebagai persepsi awal, di kota-kota besar banyak sekali kita temukan bangunan-bangunan pencakar langit yang tingginya bahkan menjulang ke angkasa. Misalnya Burj Khalifa yang ada di Dubai, Tokyo Tower yang ada di Jepang, dan Menara Eiffel yang ada di Paris, Prancis. Mari kita perhatikan bentuk dari ketiga bangunan tersebut menyerupai seperti segitiga, dan telah kita ketahui bahwa alas dari ketiga bangunan tersebut adalah tanah. Karena bentuk ketiga bangunan tersebut yang menyerupai tanah, maka titik berat bangunan tersebut mendekati titik porosnya. Beda halnya dengan bangunan yang berbentuk kotak, maka posisi dari titik berat benda menjauhi dari segitiga. Lalu bagaimana cara kita untuk menghitung posisi titik berat suatu benda? Nah, mari kita simak lanjutan video berikut ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang titik berat. Baik, definisinya dulu. Setiap benda terdiri dari titik-titik massa yang memiliki gaya berat. Jadi itu massa 1, massa 2. Nah, benda ini kalau dia ada di dalam sistem yang sama, maka dia ada satu titik yang bisa kita anggap massanya terkumpul di sini. Seperti itu. Seperti ibaratnya kayak kamu ada sebuah penggaris, terus kamu ingin menyeimbangkan, pastikan di tengah-tengahnya. Nah, titik di mana kamu bisa menyeimbangkan itulah titik berat. Tapi posisinya tergantung dengan distribusi massa. Jadi kalau massanya lebih condong ke sini dibandingkan di sini, maka titik berat yang tadi di sini dia akan bergeser, condong ke arah yang lebih berat. Contohnya palu. Kalau palu biasanya kamu pegang itu kan yang paling seimbang pasti di situ. Karena itu adalah titik berat dari palu. Nah, agar tidak bingung, di materi ini biasanya titik berat itu disebut sebagai titik pusat massa atau pusat gravitasi. Gimana cara menentukannya? Kalau bendanya simetris, kita tinggal lihat tengah-tengahnya di mana, tempat di mana kita bisa melipat dia supaya simetris. Tapi kalau bendanya ada beberapa, misalnya contohnya benda titik M1, M2, M3, kita buat koordinat kartesiusnya. M1 ada di lokasi X1, M2 X2, M3 X3. Nah, persamaan yang dipakai adalah seperti persamaan di statistika yang data kelompok. Jadi mudah ya. Semua dikalikan dulu, lalu dibagi jumlah massa total. Bagaimana dengan vertikal? Nah, jadi M1Y1, M2Y2. Nah, persamaannya sama sehingga didapat titik berat dari ketiga massanya. Sistemnya akan terfokus pada di M2. Oke, lanjut. Itu kalau tadi titik. Kalau kita lihat garis seperti ini atau bangun datar,
mereka kan itu sebenarnya terdiri dari titik-titik yang banyak sekali, terus rapat. Nah, dengan persamaan yang tadi didapatlah persamaan masing-masing titik berat dari benda datar atau 2 dimensi. Itu bisa kalian lihat di file yang telah saya bagikan. Sekarang kita masuk ke dimensi 3 dimensi. Kalau 3 dimensi juga sama, itu titik-titik yang terkumpul tapi dalam bentuk koordinat X, Y, dan Z. Koordinat X, Y, dan Z, contohnya kita ambil contoh titik berat benda datar tapi dalam bentuk gabungan. Suatu bidang datar homogen bentuk dan ukurannya seperti pada gambar. Tentukan koordinat titik berat bidang datar tersebut. Oke. Nah, bidangnya ini kita pecah dulu jadi 2 bagian. Di sini bisa kita pecah jadi itu bagiannya ya. Nah, yang pertama. Nah, kemudian itu yang kedua. Tapi bisa juga kita pecah menjadi, nah itu yang ini yang kedua, di atas itu yang pertama. Yang mana aja asal kita konsisten. Untuk kasus ini kita pakai yang itu. Penyelesaiannya seperti ini. Kan kita sudah bagi dua. Sudah dibagi 2 bidang. Kita tentukan titik berat untuk masing-masing. Untuk yang pertama ada di sini. Koordinatnya berarti ini kan tingginya 10. Bisa kita ambil X-nya dulu. Secara horizontal dia 0 sampai 2. Berarti koordinat X-nya ada di 1. Kita bagi 2 tadi. Untuk yang ini dia 0 sampai 10. Berarti koordinatnya di 5. Nah, lalu dibangun datar yang kedua 2 ke 6. 2 ke 6 kan 4. 4 dibagi 2 jadi 2. Tapi kita lihat nih koordinatnya selalu dari 0. Ini kan 0, 2. Nah, sedangkan di sini 2 juga. Berarti koordinatnya untuk X-nya 4, yang di sini tingginya cuma 2. Berarti bagi 2 jadi 1. Nah, yang ini. Kemudian kita ambil luasnya. Luas A1 sama A2. Dapat 1 dan 2 itu. Oke. Nah, kita sudah dapat itu, kita tinggal masukkan ke persamaannya. Kalau tadi kita pakai massa dikali X, kalau di sini A1 X1, A2 X2, dan dibagi dengan A1 tambah A2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Dapat koordinat untuk X-nya 16/7. 16/7 kira-kira di situ. Nah, kemudian untuk bidang Y, nah persamaannya juga sama. Masukkan didapat 36/7. Kira-kira di situ di Z. Nah, sehingga itu koordinat titik beratnya. Agak aneh ya kalau kamu lihat titik beratnya kok minggir-minggir, tapi sebenarnya itu tidak aneh di fisika. Nah, karena titik berat itu bergantung pada distribusi massa. Contoh untuk manusia, titik beratnya itu kira-kira dia ada di pusar, di bawah pusar sedikit. Kalau dia berdiri dengan posisi seperti ini. Tapi kalau dia berubah posisinya bisa seperti ini. Dia kalau tangannya naik, massanya akan naik ke atas. Karena konsentrasi massanya naik ke atas, atau kalau melengkung seperti itu, titiknya bisa di luar benda itu sendiri. Nah, memang ada banyak kok benda yang titik beratnya itu di luar. Contoh, kalau kamu pernah lihat titik berat dari sistem ini ada di sini. Nah, di bawah sini antara garis itu. Nah, mungkin di sini, mungkin juga di bawah sini. Yang pasti dia ada di sesumbu dengan
sesumbu dengan tumpuannya. Ada berikutnya contoh ini mainan tahun 90-an. Jadi titik berat dia tepat di sini. Nah, di moncong situ. Karena di sayap ini masanya besar. Ada masanya. Ya, sedangkan di belakangnya itu ringan. Sehingga kalau dibuat distribusi massa, jadi titiknya tuh di situ. Jadi dia seimbang. Satu lagi itu bumerang atau donat. Donat ada di tengah-tengah bagian lubangnya. Kalau bumerang di situ. Nah, titik berat ini yang menyebabkan bumerang bisa kembali saat dia dilempar. Tadi kan kalau benda yang beraturan kan ada di tengah-tengahnya. Kalau dia simetris. Tapi kalau tidak beraturan seperti batu ini, gimana cara mencarinya? Pertama, kita metodenya itu kita seimbangkan di atas suatu titik, maka titik beratnya itu pasti ada di atas tumpuan. Metode yang kedua, menggantung. Tadi kan menumpuk, sekarang menggantung. Jadi ada 3 metode tapi minimal 2 kali. Nah, jadi ada benda tidak beraturan, dilubangi 3 tempat, kemudian digantung di satu tempat bersamaan dengan bandul. Nah, setelah digantung, setelah digantung ini ditandai, kemudian digantung lagi dengan tempat lain, ditandai lagi hingga didapat garis lain, garis tengah-tengahnya itu. Nah, itu adalah titik berat dia. Seperti itu. Misalnya seperti gambar di samping. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.